Ya, pertama, Ya. aksi tanggal 21 April 2026 ini Mhm, adalah aksi murni, mhm, aksi suci bagi masyarakat Kaltim. mhm, Ini mereka memahami ini, mhm. bahwa mereka juga ikut berpartisipasi dalam aksi di tanggal 21 ini. Artinya ingin menyampaikan hal-hal, kritikan atau pesan aspirasi mereka untuk Mhm. bisa tersampaikan secara langsung. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Tribuners. Saat ini eh, kita sedang bersama Korlap Aksi pada tanggal 21 April mendatang. Nah, seperti apa nanti persiapan aksi pada tanggal 21 mendatang ini? Nanti kita akan mengulik bersama Korlap Aksi, Bang Erli Sofiansyah. Apa kabar, Bang Erli? Alhamdulillah Baik. baik aja, heeh. Nah, oke Tribuners, kita nanti akan mengulik lebih dalam lagi bagaimana persiapan mereka. Nah, sejauh ini apa yang sudah mereka rencanakan untuk persiapan aksi pada tanggal 21 mendatang. Saksikan wawancara kami bersama dengan Korlap Aksi. Oke Bang, sejauh ini kita melihat ada beberapa titik nih Bang, udah mendirikan posko, posko perjuangan untuk aksi pada tanggal 21 ini Bang. Nah, apa yang Abang lihat nih antusias dari masyarakat nih Bang? Ya, pertama, Ya. aksi tanggal 21 April 2026 ini Mhm, adalah aksi murni, mhm, aksi suci bagi masyarakat Kaltim, mhm, yang saya kira tidak ada kami disponsori oleh siapapun. mhm, Tentunya posko-posko yang didirikan itu adalah inisiatif kita, mhm, yang mana kita harus mengumpulkan bantuan-bantuan dari masyarakat yang kemungkinan ikut bisa berpartisipasi mhm, dalam gerakan aksi tanggal 21. ya, Ya, saya kira masyarakat bisa melihat luas ya dari segala media dan kondisi saat ini. mhm, Tentunya bantuan itu terus mengalir yang kita dapat pada saat ini. mhm, Yang kebanyakan bentuknya adalah barang. ya. Kalau boleh tahu Bang, ini posko ini sejak kapan dibuka Bang? Dan sampai kapan ini ditutup atau gitu posko ini? Eh, Posko ini berdiri, Mhm, saya lupa ya tanggal berapa, tapi berapa 6 hari yang lalu lah kurang lebih. mhm, mhm. Dan berakhir di tanggal 20 nanti Ya, April. Sehingga posko ini bisa ada sesi waktu mhm, untuk menuju di tanggal 21 mhm, aksi mhm. itu. Ya. Oke, oke. Bang, kita lihat di 2 posko ini, Bang. Ini kita sudah lihat ada, beberapa dus minuman, begitu juga barang-barang lain, Bang. Nah, ada nggak tanya kepada masyarakat, ini kenapa mereka memberikan donasi seperti itu, Bang? Ataupun berupa uang begitu, Bang? Mereka dari mana sih, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Ya ada, Mhm, dari tim kita itu pernah menanyakan iya, bahwa mereka itu ingin ikut berpartisipasi yang pertama, karena iya. mereka tahu Mhm, bahwa aksi tanggal 21 itu mhm, adalah aksi yang mulia. Tentunya karena aksi mulia untuk memperjuangkan masyarakat mhm, Kaltim dengan hak-haknya, mereka mengetahui. mhm, Jadi mereka ada yang menjawab, "Oke, saya ingin bantu aksi perjuangan ini untuk mhm, kami." iya, Terus ada juga yang, memberikan sesuatu hal kecil, mhm. tapi dia titip pesan, "Semoga perjuangan ini berhasil," gitu. Oke, oke, oke. Itu Heeh. titipan pesan mereka, Bang, ya? Iya, itu Oke. dan banyak golongan, ada ibu-ibu dengan membawa, barang-barang bekas, Iya. dia memberikan uang itu sekitar 20.000 Oke. ke posko. Terus Pos ada juga, eee, masyarakat dari Kukar itu mhm. membawa singkong, membawa, Mmm. pisang, Iya. dia kasihkan ke posko. Wow. Terus ada juga bapak-bapak, saya nggak tahu itu pedagang atau apa, dia Mhm. pakai sepeda, dia kasih uang juga 10.000 di situ. Mhm. Ini yang membuat kita semangat sebetulnya. Semangat, Oke. masyarakat juga tahu bahwa ini pergerakan yang mulia, Mhm. sehingga dia, menitip pesan dengan Mhm. membantu itu ke posko, Oke, iya. oke, oke. Itu kami tambah semangat tambah Oke, oke. semangat.
Oke, berarti ini bukan datang dari kalangan aktivis, mahasiswa, tapi juga masyarakat kecil ikut Masyarakat kecil. juga. Oh, oke Bahkan oke oke. kemarin sore itu ada anak-anak Iya, memberikan uang Rp1.000. Rp1.000? Rp1.000. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini luar biasa. Hmm, Saya nggak ngerti ini, iya. apakah ini betul-betul eh, apa namanya Hmm, gelombang yang begitu besar antusias hmm, masyarakat yang hmm. mengetahui untuk persiapan aksi tanggal 21 ini. Iya, oke. Bang, itu tadi kita dengar ada masyarakat kecil, terus ada anak kecil yang memberikan sumbangan Rp1.000. Iya, Nah, kalau tanggung jawab dari sebagai Korlap ini, Bang, bagaimana ini tanggung jawab donasi yang telah diberikan oleh masyarakat biar nanti donasi yang mereka sampaikan tersampai pada saat aksi tanggal 21 iya. April ini, Bang? Pertama kita gunakan untuk kebutuhan konsumsi Iya. yang berbentuk dana konsumsi, Hmm, terus kita ada menyewa sound system hmm. dan peralatan-peralatan lainnya. Iya. Dan kami menginginkan dengan partisipasi masyarakat tentunya kita harus mengambil goal yang tepat, goal Hmm, yang pas iya. untuk perjuangan ini. Hmm, Artinya tuntutan kita yang kita siapkan itu harus mengena dan berhasil hmm. di DPR nanti. Oke oke. Oke, Bang, kita kembali ke aksi ini, Bang. Ini Mm-mm. aksi ini sejak kapan sih, Bang, muncul ide kita harus akan laksanakan aksi pada tanggal 21 April ini, Bang? Dan sejauh ini masa yang tergabung ini dari mana aja, Bang? Eh, Masa yang tergabung Ya. ini dari beberapa elemen masyarakat Hmm. seperti ada LSM, Oke. ormas, terus ada Hmm. perkumpulan-perkumpulan, ada majelis ibu-ibu, Hmm. terus ada banyak deh saya lihat itu yang sehingga saat ini sudah berjumlah 75 Hmm. organisasi. Oh, oke. 75 yang Iya, sudah terdaftar ini. iya, Hmm. bahkan ada apa namanya perkumpulan penyandang cacat disabilitas. Itu ada masuk juga Yang di situ. yang sudah masuk sudah Iya, terdaftar. Oke. iya. Artinya ini mereka memahami nih Hmm. bahwa mereka juga ikut berpartisipasi dalam aksi di tanggal 21 ini. Artinya ingin menyampaikan hal-hal kritikan atau pesan aspirasi mereka untuk Hmm. bisa tersampaikan secara langsung. Oke oke. Berarti tadi yang sudah terdaftar saat ini 75 lembaga atau organisasi yang ikut Betul, berpartisipasi tanggal 21 ini. betul, betul. Oke. Bang, kalau kita lihat, Bang, kemungkinan besar aksi ini seperti aksi yang dilakukan oleh masyarakat Pati pada tahun lalu gitu, Bang. Mm-mm. Nah, apakah aksi ini terinspirasi dari sana, Bang, dari masyarakat Pati, Bang? Atau seperti apa, Bang? Eh, Kurang lebih seperti itu. Artinya Mhm. kita kalau masalah Pati kan kita lihat di media sosial Iya. dengan gerakan-gerakan mereka yang begitu luar biasa juga. Kami Mhm. salut dari gerakan dari Pati Mhm. kemarin ya. Iya. Tentunya itu kurang lebih seperti itu. Mhm. Eh, Kami juga akan melakukan yang sama dengan Pati bahwa kita Mhm. juga harus bersatu dari sekian masyarakat yang ada di Kaltim Mhm. untuk bisa turun ke jalan Mhm. menunjukkan bahwa kita ada Oke. sebagai masyarakat Kalimantan Timur. Oh, oke 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 Mm-mm. oke oke. Oke, Bang, Mm-mm. kita monitor beberapa kali nih, Bang, Mm-mm. eee, teman-teman, Korlap Aksi sudah ada komunikasi dengan beberapa, universitas ataupun beberapa mahasiswa, gitu. Nah, apakah, mahasiswa ini sudah bersedia untuk bergabung atau nanti mereka melakukan aksi sendiri, Bang? Dalam Iya, kami sudah konsolidasi dengan mhm. mereka ya Mhm. dari pihak kemahasiswaan Mhm. dan kami sudah berkali-kali melakukan Mhm. rapat konsolidasi. Alhamdulillah Mhm. kami dari segi beberapa pertemuan Mhm. itu mendapatkan satu kesamaan dan Mhm. mungkin karena perasaan yang sama ya Iya. sebagai masyarakat Kalimantan Timur, sehingga menjadi ada persamaan tujuan nih. Mhm. Nah, tentunya mereka juga bergabung ke Mhm. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim ini. Oh, oke oke, Bang. Ini seperti yang kita ketahui bahwa segala bentuk menyampaikan aspirasi di muka umum, melakukan aksi demonstrasi, itu kan ada undang-undangnya, Bang, ada aturan mainnya. Nah, sebelum aksi kita akan mengajukan surat izin ke pihak aparat.
Nah, sejauh ini dari Aliansi Perjuangan Kalimantan Timur sudah nggak melakukan perizinan ke pihak aparat atau seperti gimana, Bang? Kita sudah melakukan izin mulai dari sebelum mendirikan posko itu sudah kita izin posko, sudah Oke. beberapa posko baru ini Hmm. lagi kita buka posko yang terbaru Hmm. di Lamin Etam di samping kantor gubernur itu sudah berizin semua itu kita. Oke, oke. Nah, apalagi melakukan aksi ini kita tentunya harus melakukan izin juga kepada pihak aparat, jangan sampai aksi kita ini dicederai administrasi tidak ada gitu. Jadi saya nggak mau sih, saya Ya. maunya adalah aksi ini aksi yang benar-benar aksi dan administrasi sudah selesai semua izin-izin. Oke, Bang. Ini beberapa harapan dari masyarakat bahwa aksi ini terus berjalan damai, lancar dan aman. Namun tuntutan itu harus tercapai. Nah, bagaimana Abang selaku korlap aksi biar nanti aksi ini tetap tertib, damai, namun ada goalsnya, tujuannya tercapai begitu, Bang? Iya, pada dasarnya kalau tertib, damai, dan jangan sampai ada anarkis dan chaos, Ya. saya sudah menghimbau itu Mhm. berkali-kali, bahkan setiap hari kita sampaikan ke media-media, ke grup-grup WhatsApp, ke teman-teman, semua yang masuk di dalam aksi ini kita himbau semua Oke. dalam persiapan aksi, terus apa-apa aturan-aturan dari aksi ini supaya mereka juga jangan gara-gara aksi nanti mencederai adanya konflik di dalam aksi itu gitu. Sehingga kita kan akan tentunya melanggar dari aturan-aturan yang ada. Oke. Tadi kita dengar Bang sudah sampaikan data bahwa yang terdaftar sejauh ini 75 organisasi atau lembaga, Bang. Nah, untuk mengakomodir ini, Bang, apakah mereka masing-masing lembaga untuk memimpin aksi atau satu komando ini untuk melakukan aksi nanti, Bang? Yang pasti satu komando sesuai dengan hasil kesepakatan kita, tapi mereka akan mengakomodir sebagai koordinator di masing-masing organisasinya. Oke, ada koordinator tersendiri. Sendiri, tapi ujuk pimpinan sebagai pelaksana aksi ya kita sebagai korlapnya dan ada sekretaris korlap. Oke. Kalau boleh tahu Bang, untuk aksi ini di beberapa titik, 2 titik Bang ya? 1 hari 2 titik. 1 hari 2 titik. Itu mulai jam berapa dan sampai jam berapa itu Bang? Kita mulai jam 8, jam 9 sudah ada di titik Oke. DPR RI, DPR provinsi ya, kantor DPR. Oke. Terus ada yang ngumpul juga di Islamic Center. Oke. Berarti ini titik di Islamic Center, nanti Bang titik kumpulnya baru nanti bergerak ke DPR gitu Bang? Iya, kita titik pertama adalah pagi di kantor DPRD provinsi. Kita di situ untuk menyampaikan tuntutan kita. Kalau itu sudah berhasil terlaksana dan ada sudah kesepakatan dengan pihak DPR, ya kita akan bergeser ke kantor gubernur sampai selesai itu. Sampai selesai. Nah, seperti yang kita lihat Bang, sejauh ini kalau kita melakukan aksi di DPRD, ada memang ketemu sama pimpinan DPRD ataupun anggota DPRD. Nah, seandainya aksi tanggal 21 ini di pagi hari itu belum ketemu sama anggota DPRD maupun sampai sore hari, apa tindak lanjut ini? Ya, sebelumnya kita sih harus berharap ya supaya DPR kita di provinsi harus mendengarkan ini dan kita sebelumnya juga sudah menyurati pihak DPR jauh-jauh hari. Saya kira anggota DPR yang ada di provinsi juga harus merespon itu karena kita sudah sebelumnya kasih surat ke dalam kan ke pihak pimpinan DPR. Bang, ada salah satu anggota TGUPP Gubernur Kaltim sendiri menyoroti berdirinya tenda di Simpang 4 Lembuswana, Bang. Tanggapannya apa sih, Bang, dari korlap aksi sendiri? Ya, saya nggak tahu ya, ini orang ini pertama dia awalnya mengkritik gubernur ya, begitu tajam, begitu meluasnya dia berbicara. Tiba-tiba masuk TGUP dan dia membela begitu besarnya
Ingat ya, Anda itu digaji pakai uang rakyat. Dan aksi tanggal 21 itu aksi masyarakat Kaltim. Terkait posko, kami sudah melakukan izin. Artinya posko di situ bukan hanya kami sekali, tapi berkali-kali deh di situ ada posko. Kenapa enggak dari kemarin kamu sampaikan itu? Kok tiba-tiba kami membuka posko, kamu yang protes? Ingat sekali lagi, Anda digaji oleh masyarakat Kaltim. Makan dengan masyarakat Kaltim uangnya, uang pajak loh. Ingat, di saat masyarakat Kaltim itu lagi sakit hati dengan kegelisahan-kegelisahan itu, cobalah Anda menyetop omongan Anda dengan melihat kesedihan mereka. Jangan untuk mengomporin aja. Kalau saya nggak benar tuh, mohon maaf aja. Saya nggak mau ya menanggapi orang-orang yang seperti itu sebetulnya. Aduh, terlalu rendah. Mohon maaf. Iya, makan gaji dengan uang nggak pajak. Uang kita, kita ini gaji kamu. Ya, jadi gak usah banyak cincong lah. Tadi protes dengan gubernur ini itu, tiba-tiba malah Anda bisa nilai sendiri tuh masyarakat tuh dengan Anda apa nggak malu apa? Oke, siap. Oke Bang, bisa disampaikan terkait dengan tuntutan yang akan dibawa oleh teman-teman pada saat aksi 21 April ini Bang. Apa aja tuntutannya Bang? Tuntutan kita itu ada 3. Pertama, mengevaluasi semua kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh gubernur kita Kalimantan Timur. Kedua, ada stop KKN, stop nepotisme dan dinasti. Terus ketiga, kita mendesak fungsi pengawasan DPR provinsi itu harus digunakan untuk fungsi pengawasan dan monitoring dan untuk gubernur kita. Oke. Bang, kita belum dengar tadi soal alasan mengapa teman-teman melakukan aksi di tanggal 21. Apakah ini berkaitan dengan Hari Kartini atau seperti apa Bang? Ya, kemarin itu dalam rapat kebetulan saya tawarkan di tanggal 21 itu karena tanggal yang bertepatan dengan Hari Kartini ya. Dan itu disetujui oleh teman-teman pada saat rapat. Ya, saya kira peranan perempuan ini luar biasa. Karena mereka lah yang bisa mengatur perekonomian, terutama di dapur lah ya kan. Oke. Bang, secara politis Bang, apakah ada nanti upaya bertemu dengan ketua pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur selain bertemu dengan gubernur maupun wakil gubernur Kalimantan Timur dalam aksi 21 ini Bang untuk membawa tuntutan ini Bang? Belum. Secara politis ini kan aksi teman-teman yang jelas mau bertemu dengan pimpinan DPRD. Begitu juga sama gubernur Bang. Nah, seandainya itu nggak ketemu, apa langkah selanjutnya Bang? Saya berharap harus ketemu ya dengan unsur-unsur pimpinan di DPR provinsi supaya mempercepat tersampainya aspirasi masyarakat Kaltim ini. Saya kira DPR juga sebagai perwakilan masyarakat Kaltim harus menerima kita sebagai tuannya karena kita kan pemilik dari mereka. Jadi ya saya harap untuk bisa ketemu. Begitu juga di gubernur kita tidak mau ketemu lah, bukan nggak mau ketemu tapi kita memang tidak ada ingin ketemu atau ketemu tuh nggak ada gitu, nggak ada masuk di perencanaan kita sehingga kita ya oke mau ditemuin ya alhamdulillah enggak ya nggak apa-apa tapi kita ingin menunjukkan bahwa kepada gubernur kami ada sebagai masyarakat Kaltim dan Anda harus ingat Anda sebagai gubernur jangan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan kita semua. Oke Bang. Ini kan aksi ini kan dari beberapa elemen Bang, gitu, dari beberapa kelompok masyarakat. Nah, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa aksi ini tidak ada ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu biar nanti aksi ini tidak dibawa kemana-mana begitu Bang? Saya
pastikan tidak ada ditunggangi siapa-siapa. Tidak ada. Saya sudah memastikan itu. Tidak ada yang ditunggangi dan menunggangi, itu nggak ada. Kita real dari masyarakat Kaltim, dan mungkin ini sudah menjadi kegelisahan masyarakat Kaltim, sehingga adanya aksi ini mereka antusias untuk bisa bergabung. Iya, oke. Bang, ada isu di masyarakat yang sedang beredar nih Bang, bahwa aksi daripada teman-teman ini adanya berseberangan dengan kelompok yang sudah dipimpin oleh Pak Rudi Masud sekarang ini. Nah, bagaimana tanggapan Abang nih Bang? Saya itu sudah berstatement ya, Ya. di beberapa media bahwa ini real aksi damai masyarakat Kaltim. Pemilu pilkada sudah lewat, sudah selesai, dan kami menghargai keputusan dari MK, siapa yang terpilih, siapa yang dilantik. Kami bangga, senang. Tapi menjalani dalam 1 tahun lebih ini, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang menurut kami tidak menguntungkan bagi masyarakat Kaltim. Dan gubernur kita, yang kita bisa ketahui bersama, tidak mengikuti perintah-perintah dari presiden kita. Tentu sebagai contoh adalah presiden kita menginstruksikan untuk efisiensi di setiap daerah masing-masing, tapi ternyata gubernur kita tidak mengikuti itu, malah beli mobil 8,5 walaupun sudah dikembaliin, tapi itu bentuknya sudah niat mau beli kan. Nah seperti itu. Terus di dalam aliansi ini ada juga orang-orang relawan tim ses yang tadinya mendukung Rudi Masud, malah ikut ke kita dengan alasan dia sebagai masyarakat malah dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh gubernur kita ini. Dia merasa malu, karena malu itu berita sampai nasional. Nah, jadi masa kita dituduh lagi dengan kelompok-kelompok dari seberang politik, lawan politik? Enggak, boleh dicek. Boleh masuk ke dalam di aliansi, cek ada enggak kita ini ditunggangi, disponsori oleh politik, oleh siapa aja. Dan itu sudah saya blok dari awal. Jangan sampai ada yang masuk untuk mencoba-coba untuk menunggangi aksi ini. Abang tadi menyebutkan bahwa ada tim ses dari Pak Rudi Masud ini dan bergabung di aksi ini mendatangi Bang. Itu kalau boleh tahu seberapa banyak nih tim ses yang sudah gabung nih Bang? Kalau tim ses itu ada per orang. Terus ada relawan. Dia menyebutkan dia kemarin dukung Rudi Mas. Jadi dia malah ke sini. Ada beberapa lah, saya nggak bisa sebutkan, tapi boleh dicek lah. Berarti dengan alasan mereka tadi kecewa dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemprov saat ini Bang ya? Iya, benar. Oke Bang, saya ulangi terkait dengan tuntutan tadi Bang, sehingga target minimal ini kan harus bertemu dengan pimpinan DPRD maupun gubernur nih Bang, sehingga tuntutan ini bisa dijawab gitu Bang. Jika itu tidak dipenuhi nanti Bang, apakah akan turun ke jalan esok harinya, atau langkah lain apa yang harus dilakukan? Ya, tentunya kita berharap harus ketemu ya dengan pimpinan-pimpinan DPR provinsi. Tapi kalau sejelek-jeleknya tidak bisa mereka menemui kita, ya jangan salahkan, kami akan turun ke jalan lagi esok harinya. Ini bukan berbicara soal kita berkumpul biasa. Ini bukan kita cuma sekedar cuap-cuap teriak-teriak. Tapi ini masalah tentang diri masyarakat Kaltim yang sudah dikecewakan oleh pemimpinnya sendiri yang kita pilih. Kita menghargai beliau sebagai gubernur, tapi beliau tidak menghargai kita sebagai masyarakat Kaltim. Dan aksi tersebut di tanggal 21 bukan masyarakat Samarinda aja, tapi beberapa daerah di luar Samarinda itu ikut hadir. Bahkan masyarakat Samarinda yang merantau di luar kota itu dia bilang mau datang juga ke Samarinda gitu, sekalian pulang kampung dan ikut aksi. Ini luar biasa, saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu, antusias dari masyarakat Kaltim. Terketuk hatikah dia atau apapun dia tahu dia, artinya dia datang dengan sendirinya. Saya tidak pernah Anda datang sini saya belikan tiket, enggak.
Oh, mungkin sentuhan hati, dan dia mengetahui apa yang terjadi di Kalimantan Timur dengan kepemimpinan gubernur kita saat ini. Oke. Tadi abang sampaikan bahwa ada beberapa kota kabupaten yang bakal hadir Iya, di Samarinda pada tanggal 21 ini, Bang. Kalau Iya. boleh tahu, Bang, dari kota mana saja, dari beberapa kota, dan begitu juga tadi masyarakat yang di luar Kaltim, yang merantau di luar Kaltim datang pada saat aksi ini, Bang. iya. Datang kayak di Palembang, Riau, itu Jakarta, di Surabaya itu ada nanti datang. Ada nanti datang. Ini konfirmasi ya, Iya. langsung ke lewat HP kita. Terus beberapa kota di luar dari Samarinda itu akan datang dari Balikpapan, ada dari Kukar, ada dari kemarin itu dari Berau, ada dari Kutim, Bosang, Muara Badak, ada Samboja, aktivis bahkan di Kukar itu ada yang membawa 2-3 kecamatan, karena sudah ngikut gitu, mau ikut bareng-bareng gitu ke Samarindanya, konvoy mereka. Konvoy berarti. Siap. Ini saya nggak omong-omong biasa, karena mereka menginfokan ke saya gitu secara langsung. Oke. Berarti mereka sudah konfirmasi bahwa bakal hadir pada tanggal 21 ini, Iya, Bang. itu. Oke. Siap. Bang, ini ada beberapa kekhawatiran dari masyarakat, Bang, terkait dengan aksi ini, aksi di 2 titik ini, baik di depan kantor gubernur maupun di depan kantor DPRD, Bang. Karena kita tahu ini kan jalur umum, jalur yang banyak dilewati masyarakat. Nah, mereka itu katanya mungkin takut macet atau seperti apa. Nah, kekhawatiran itu apa yang dilakukan oleh Korlap Aksi ini, Bang, biar nanti tidak macet? Apakah nanti terjun ikut membantu mengatur lalu lintas atau seperti apa yang dilakukan oleh Korlap? Kami sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib, dalam hal ini juga kepolisian, bahkan pihak kepolisian sangat saya luar biasa. Saya salut dengan pihak kepolisian yang saat ini mereka ingin membantu kita, melayani kita. Tentunya pada saat aksi nanti mereka akan mengawal kita. Untuk lalu lintas mereka membantu, bahkan kita juga ikut membantu dari tim kita untuk membantu dengan bagaimana lancarnya lalu lintas ini yang akan kita lalui. Tapi saya salut dengan pihak kepolisian, luar biasa. Beliau berkoordinasi terus dengan kita, apa-apa persiapannya supaya ini persiapan untuk kematangan untuk di tanggal 21 ini. Oke. Bang, terakhir nih, Bang. Apa harapan ataupun yang diinginkan oleh teman-teman aksi kepada Gubernur Kalimantan Timur ataupun DPRD Kalimantan Timur biar nanti aksi ini berjalan lancar, dan begitu juga apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kaltim untuk hadir ataupun mengajak masyarakat ini pada saat tanggal 21 April ini? Ya, saya berharap kepada DPR Provinsi Kalimantan Timur bisa menerima tuntutan kita dan melaksanakannya. Dan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Pak Gubernur ya, karena saya melihatnya Pak Gubernur deh yang membuat kebijakan-kebijakan yang yang malah merugikan masyarakat timur dan membuat malu kita. Tentunya ini harus ada perbaikan dan evaluasi total. Menyadarkan diri itu lebih baik daripada kita mempertahankan ego kita di saat ekonomi masyarakat lagi susah, di saat perintah kepresidenan untuk efisiensi harus dilaksanakan. Kalau menurut saya mencintai presiden kita Prabowo. Nah, tentunya harus dilaksanakan perintah-perintah itu karena berefek ke masyarakat kita di Kalimantan Timur. Saya menyerukan kepada masyarakat Kaltim, menghimbau yang ikut untuk aksi di tanggal 21 ini. Mari kita jaga aksi ini dengan ketertiban, dengan aksi yang damai, yang kondusif, tidak merusak fasilitas umum, tidak anarkis, tidak membawa senjata tajam, tidak membawa bom molotov, tidak membawa narkoba dan hal-hal yang merugikan kita sendiri. Jangan sampai aksi ini dicederai oleh hal-hal yang merugikan kita sendiri. Ya. Mari kita jaga aksi ini dengan santun, dengan tertib, dan bersahaja. Kita jaga marwah kita sebenarnya. Walaupun marwah yang disebut oleh yang pemerintah itu
itu tidak sebenarnya. Itu marwah pribadi kalau menurut saya. Ya, terakhir masyarakat kita, ayo kita jaga kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Kebersihan itu mencerminkan dari baiknya diri kita. Oke, siap. Mm-mm. Ya, oke, Tribuners, kita sudah wawancara atau berbincang dengan Korlap Aksi Bang Erli terkait dengan aksi pada tanggal 21 April mendatang. Nah, tadi ada disampaikan terkait dengan tuntutan yang mereka akan bawa pada saat 21 April ini. Kurang lebih ada 3 tuntutan. Pertama tadi terkait dengan evaluasi terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Provinsi Kalimantan Timur, kedua terkait dengan KKN, dan ketiga terkait dengan fungsi pengawasan oleh DPRD Kalimantan Timur. Nah, kemudian juga disampaikan juga tadi bahwa aksi yang mereka akan lakukan pada tanggal 21 ini benar-benar aksi suci begitu, dan benar-benar atas dasar keresahan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Dan juga disampaikan juga tadi aksi ini bukan hanya warga Samarinda tetapi juga dari beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, begitu juga masyarakat yang ada di luar dari Kalimantan Timur yang akan ikut bergabung pada saat aksi ini. Kurang lebih tadi ada 75 organisasi atau lembaga yang bakal turun ke jalan untuk membersamai aksi pada saat 21 ini. Dan kemudian juga disampaikan juga tadi bahwa aksi ini tidak akan melakukan aksi anarkis, benar-benar aksi seperti biasa, begitu, menyampaikan pendapat, pokok pikiran, tuntutan, dan mereka Korlap Aksi juga sampaikan tadi tidak akan membawa atau sudah dihimbau masa aksinya tidak dilarang untuk membawa sajak, terus bom molotov, kemudian barang-barang terlarang lainnya yang akan dilarang pada saat aksi mendatang. Nah, Tribuners, mereka juga berharap tadi bahwa aksi ini pimpinan DPR betul-betul harus menjawab terkait dengan poin tuntutan mereka, begitu juga Gubernur Kalimantan Timur. Baik, Tribuners, itu tadi program kita pada sore hari ini. Saksikan program Saksi Kata selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.